Selamat pagi. Selamat datang. Shalom, selamat datang di GKI Kebaran Baru. Apa kabar? Hari ini ibadah kita tidak dilakukan dengan berkumpul di gedung gereja, tapi Anda dapat beribadah di tempat Anda masing-masing. Oleh sebab itu, mari siapkan hati, siapkan diri saudara, siapkan Alkitab, dan kita akan segera mulai ibadah. Mari naik ke lantai 4. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, mempersiapkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Walaupun dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan hari ini, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa baik bagi kita. Mari kita menyanyikan pujian, Besar Setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang berlimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, Dia bagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan,
Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan, walaupun kami di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan, kami mau datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kami membutuhkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Untuk itulah kami datang. Kami mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Engkau tenangkan hati dan pikiran kami, supaya hari ini kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkenan akan ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan untuk mengubahkan dan memulihkan kita. Kita naikkan pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan, bila hati terasa berat, ku datang pada Yesus. Bila hati Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang
berdoa, mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang dapat kami sembunyikan daripada-Mu, karena Engkau mengenal setiap kami. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Biarlah kami boleh layak, Tuhan, untuk datang di hadirat-Mu. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami, mengampuni kami, mengampuni gereja-Mu, mengampuni bangsa kami, supaya kami boleh layak menerima belas kasihan Tuhan dan kasih Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus berkomitmen untuk menjaga kekudusan kami, hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan jemaat di segala abad dan tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang setia. Biarlah jiwa kita aman bersamanya. Biarlah jiwa kita tenang dalam hadirat-Nya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Petrus. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur hari ini di dalam keadaan yang berbeda dari biasanya. Kami tetap dapat beribadah bersama, walaupun di antara kami semua, kami ada di tempat kami masing-masing. Tapi kami boleh beribadah secara komunal melalui sarana yang Tuhan sediakan. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Mohon hikmat Tuhan menyertai kami. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda? Kita bersyukur walaupun dalam bentuk yang berbeda, hari ini kita dapat beribadah bersama. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, hari ini marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, mari kita baca bersama. Firman Tuhan berkata demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oh, puji Tuhan sekali. Ini nasihat yang baik saudara sekalian, untuk kita sekalian di tengah situasi penuh kekhawatiran seperti ini. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya harap saudara dapat menghafal ayat yang sederhana dan singkat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, kata tawar hati ini di dalam bahasa Ibraninya dapat diterjemahkan artinya berkecil hati, ciut hatinya. Di dalam arti harafiahnya, kata ini juga dapat berarti digunakan untuk menggambarkan burung yang sayapnya lunglai karena sakit, karena stres. Burung bisa mengalami keadaan sayapnya lunglai, tidak bisa terbang. Saudara, kesulitan hidup dapat juga membuat sayap kita ini lunglai, artinya kita tidak mampu lagi menjalankan aktivitas sehari-hari. Kata yang sama ini, saudara sekalian, juga digunakan untuk menggambarkan tentang kapal yang tenggelam, lalu kemudian terseret arus. Saudara, tawar hati ini artinya juga adalah bahwa di dalam situasi kesulitan, kita bisa seperti kapal yang tenggelam, tidak berdaya, terseret oleh arus. Kesulitan hidup yang datang bertubi-tubi atau yang berjalan untuk waktu yang lama, bisa menghasilkan keputusasaan, apatis. Bahkan kita sampai tidak mampu bertindak positif untuk menghadapi masalah itu. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, situasi darurat COVID-19 ini berpotensi membuat sayap kita lemah, membuat kapal kita tenggelam. Kita tidak tahu berapa lama lagi situasi darurat ini harus kita hadapi. Kita tidak tahu apakah tubuh kita bisa siap bertahan, tidak terinfeksi. Dan kalaupun tubuh kita bisa sehat, pertanyaannya adalah bagaimana dengan perekonomian keluarga kita. Saudara, kita tahu bahwa COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan tubuh kita sakit, tapi perekonomian dunia terguncang, perekonomian Indonesia juga terguncang, termasuk juga perekonomian keluarga bisa terguncang. Saudara, seorang psikiater yang bernama Dale Archer, dia menceritakan pengalamannya melayani korban badai Katrina dan badai Rita di Amerika. Nah, dari pelayanannya itu, Dale Archer kemudian menyimpulkan ada dua jenis orang, dua tipe orang di dalam menanggapi kesulitan hidup. Tipe yang pertama disebut oleh Dale Archer ini adalah psychological victims atau orang-orang yang tipe korban psikologis dari kesulitan hidup. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang pasif, pesimis, apatis, larut dalam kekhawatiran dan merasa tidak ada harapan. Mereka biasanya akan bertanya, siapakah yang akan menolong saya? Saudara, kesedihan atau kekhawatiran hidup yang dialami
menutup matanya untuk melihat dunia ini, sehingga akhirnya bahkan tidak mau menolong dirinya sendiri. Itu sebabnya tidak bisa bergerak seperti sayap yang lemah tadi itu. Nah, tipe yang kedua adalah orang yang disebut dengan psychological survivors, yaitu pemenang psikologis. Orang-orang yang secara psikologis memiliki kekuatan untuk menang di tengah-tengah situasi kesulitan ini. Orang yang demikian adalah aktif, optimis, melihat ke depan. Dan mereka biasanya bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk menang atas masalah ini? Nah, orang-orang yang demikian mungkin masih berada di dalam kesulitan hidup, masih menangis, masih mengalami sakit. Namun mereka dapat terus bertahan dan berjuang. Inilah yang disebut dengan tipe psychological survivors. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membedakan dua hal ini? Saudara, hal yang membedakan keduanya adalah satu hal, yaitu pengharapan atau hope. Orang tipe pertama adalah orang yang tidak memiliki pengharapan atau tidak bisa melihat adanya pengharapan di dalam hidup ini. Nah, orang yang tipe kedua adalah orang yang mampu melihat pengharapan walaupun di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang dihadapi. So sekalian, Dale Archer kemudian berkata, ini perkataannya menarik, saudara. Jika saya dapat menemukan cara untuk mengemas dan memberikan pengharapan, saya akan memiliki pil yang lebih kuat daripada antidepresan yang ada di pasaran. Jadi Dale Archer menggambarkan, kalau seandainya pengharapan itu bisa dikemas, dibungkus jadi obat, maka ini obat yang paling luar biasa untuk mengatasi depresi, kesulitan hidup apapun. Karena pengharapan itu memacu, mendorong orang untuk keluar dari depresinya, untuk mampu menghadapi. Dia berkata kemudian, selama seorang pasien, individu atau korban memiliki harapan di dalam hidup mereka, dan mereka dapat pulih dari keadaan apapun. Saudara, itulah yang disebut dengan the power of hope. Kuasa dari pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan memiliki kekuatan dan daya hidup untuk berjuang. Nah, menariknya adalah Dale Archer ini mendefinisikan pengharapan sebagai berikut. Hope is the belief that circumstances will get better. Harapan itu adalah suatu keyakinan bahwa keadaan akan dapat menjadi lebih baik dari hari ini. Saudara, mari kita pikirkan baik-baik. Bila keyakinan bahwa keadaan akan membaik itu bisa memberikan efek yang sedemikian besar, membangkitkan semangat orang. Apalagi pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Saudara, pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan bukan hanya suatu keyakinan psikologi. Bukan hanya suatu imajinasi kita bahwa ada Tuhan yang kita bayangkan ada menolong kita. Bukan. Pengharapan kita adalah suatu pengharapan terhadap sebuah pribadi yang nyata, yaitu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah pribadi yang nyata. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, mengasihi saudara dan saya. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk datang ke dunia menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Allah anak berkorban untuk apa? Menebus dosa manusia. Menembus manusia dari dosa-dosanya. Saudara, Allah Roh Kudus kemudian memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita bahkan sampai hari ini. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan seharusnya adalah kekuatan yang jauh lebih besar yang dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi situasi darurat virus COVID-19 ini. Saudara, firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata, mari kita baca bersama-sama. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Haleluya. Pengharapan di dalam Tuhan digambarkan sebagai sauh. Saudara tahu sauh? Jangkarnya kapal. Dilempar di belakang tabir. Lalu berpegang teguh. Nyantol ke batu karang yang kuat. Rantainya kita pegang. Menjadi pengharapan yang kokoh. Itulah gambaran pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pada hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama adalah jangan pernah tawar hati. Pengharapan kita adalah pada Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Kasih, yang terus-menerus menopang saudara dan saya. Amin. Itulah pengharapan. Jangan tawar hati. Kalau tawar hati, saudara menjadi lemah, kehilangan kekuatan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada lagu yang berkata, diambil dari ayat firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Saudara tidak tahu apakah saudara melihat komentar dari 3 orang korban yang telah sembuh dari COVID-19 di Indonesia. Waktu itu seorang ibu yang telah sembuh dari COVID-19, dia berkata begini. Tipsnya satu, kalau saudara menghadapi situasi seperti ini, hatinya harus dalam keadaan terus senang. Karena kalau hati senang, punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Tapi kalau depresi, merasa khawatir, maka keadaan bisa lebih memburuk. Saudara, Tuhan tidak berkata bahwa umat Tuhan bebas dari segala kesulitan hidup. Namun Tuhan berkata bahwa di dalam kesulitan hidup yang kita hadapi, Dia akan menolong. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 20. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 firman Tuhan berkata begini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan saudara dan saya dari semuanya itu. Itulah sukacita kita sebagai umat Tuhan. Dan kalau saudara membaca ayat sebelumnya, di dalam ayat 18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan mendengar, saudara. Hari ini dimanapun saudara berada di rumah masing-masing, Tuhan mendengar doa, seruan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 19 dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari datang kepada Tuhan. Mari berharap pada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu juga Allah yang Maha Kasih. Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah jangan ceroboh. Pengharapan di dalam Tuhan harusnya membuat kita bertanggung jawab atas kesehatan pribadi dan juga atas kesehatan bersama. Saudara, Martin Luther, sang reformator gereja, pernah ada di dalam situasi seperti kita hari ini. Saudara, di tahun 1527 terjadi pandemik yang melanda dunia dan juga sampai ke Jerman, ke Wittenberg, ke kota tempat Martin Luther tinggal. Saudara, sebetulnya pandemik itu dimulai dari abad ke-14. Penyakitnya disebut penyakit pes, tapi hari itu penyakit pes mematikan dan belum ada obatnya, saudara. Maka wabah itu menjadi pandemik terbesar yang mematikan pada zaman itu. Disebut dengan The Black Death, kematian hitam. Nah, pada waktu The Black Death itu sampai ke Wittenberg, maka wabah itu membuat orang sakit dan banyak yang meninggal. Bahkan salah satunya adalah anak perempuan dari Martin Luther sendiri. Menimbulkan penyakit, kematian dan ketakutan, itulah pandemik The Black Death hari itu. Martin Luther dan anak-anak Tuhan hari itu ada dalam situasi seperti itu di Wittenberg. Nah, tapi yang menarik sekalian, ada dua sikap orang pada masa itu. Yang pertama, ada di antara mereka yang ketakutan.
Dan itu wajar, saudara sekalian. Kita bisa takut, khawatir, itu adalah hal yang wajar. Martin Luther hari itu menguatkan iman mereka. Namun yang menarik adalah ada juga yang bersikap ceroboh. Mereka yang ceroboh ini tidak menjaga diri, mereka berkeliaran di kota, mereka masih berinteraksi dengan banyak orang, mereka berpikir bahwa Allah yang Maha Kuasa mengasihi dan melindungi mereka sehingga mereka pasti terbebas dari penyakit pes. Sekalian, apa yang mereka lakukan akhirnya menimbulkan masalah dalam masyarakat. Karena mereka akhirnya tertular dan bertemu banyak orang, maka mereka menjadi agen dari penularan itu. Wabah itu semakin melebar. Setelah dalam hal ini, Martin Luther dengan tegas mengkritik orang-orang yang ceroboh ini. Di dalam suratnya dia berkata, hari itu Martin Luther menerbitkan surat, saudara. Dan salah satu statement dalam surat itu, Martin Luther menuliskan begini. Mereka mengatakan itu adalah hukuman Tuhan. Jika Tuhan ingin melindungi mereka, Tuhan bisa melakukannya tanpa obat-obatan atau keberhati-hatian mereka. Sekalian, Martin Luther kemudian menegaskan, hal ini bukanlah mempercayai Tuhan, tetapi mencobai Tuhan. Tuhan telah menciptakan obat-obatan dan memberi kita kecerdasan untuk menjaga, merawat tubuh agar kita dapat hidup sehat. Itu kata Martin Luther. Setelah bahkan Martin Luther kemudian berkata kepada orang-orang yang ceroboh ini, mereka telah membahayakan sesamanya dan juga diri sendiri. Maka kepada orang-orang yang seperti itu, Martin Luther kemudian dalam suratnya memperingatkan, hal itu sama saja dengan bunuh diri. Martin Luther mengatakan di hadapan Tuhan, sikap yang ceroboh itu sama saja dengan bunuh diri. Setelah Martin Luther mengingatkan jemaat pada waktu itu untuk menjaga kesehatan pribadi, sama yang sedang kita gaungkan, saudara. Menjaga kesehatan bersama sebagai wujud iman Kristen yang bertanggung jawab. Ia juga bahkan menyarankan, saudara, agar orang Kristen melakukan fumigasi dan menghindari kerumunan orang untuk memutuskan rantai penularan wabah. Saudara, kalau membaca surat Martin Luther ini, persis seperti surat penggembalaan yang sedang beredar hari ini, yang diedarkan, yang diterbitkan oleh gereja kita. Jaga kesehatan pribadi, jaga kesehatan bersama, tetap beriman di dalam Tuhan. Bedanya, saudara sekalian, adalah saat itu teknologi kedokteran dan farmasi tidak secanggih hari ini, sehingga korban begitu banyak. Namun, saudara sekalian, pesan Martin Luther ini juga berlaku sama untuk saudara dan saya pada hari ini. Wujud pengharapan kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu bukan mencobai Tuhan, tetapi wujudnya adalah harusnya mendorong kita lebih dekat pada Tuhan, lebih bertanggung jawab atas hidup kita, kesehatan kita, dan juga bertanggung jawab kepada orang lain bagi kesehatan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah di saat seperti ini kita bangun kesadaran tanggung jawab sosial kita untuk saling membantu memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara terus berdoa agar wabah ini segera dihentikan Tuhan. Lalu menjaga kesehatan pribadi kita, menjaga kesehatan bersama. Ayo menerapkan jarak sosial atau dikenal dengan social distancing. Lalu sebisa mungkin tidak melakukan aktivitas di luar rumah dalam kerumunan orang. Hari ini kita tetap beribadah, tapi bukan dalam kerumunan bersama di gereja, di gedung gereja. Tidak masalah. Karena gereja itu bukan gedungnya. Gereja adalah saudara dan saya yang hari ini bersama-sama dimanapun kita berada beribadah secara komunal. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Mari saudara sekalian, kita terus perteguh iman dan pengharapan kita dalam Tuhan. Jangan tawar hati, jangan ceroboh, tetaplah berdoa. Dan kita percaya bahwa Allah Tritunggal yang Maha Kuasa dan yang Maha Kasih itu akan menghentikan COVID-19 ini dan memulihkan keadaan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang sungguh nyata. Karena Engkau Allah yang nyata, bukan Allah dalam imajinasi kami. Engkau Tuhan Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Engkau hadir menemani kami, mendampingi kami di saat seperti ini. Dan Engkau meneguhkan, menguatkan kami. Kami percaya di dalam saat yang seperti ini ya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Tuhan, teguhkan iman kami, berharap terus pada Tuhan. Jangan biarkan hati kami tawar ya Tuhan. Jangan biarkan sayap iman kami menjadi lunglai, melumpuhkan seluruh aktivitas kami. Ajarkan kami menaruh harap sebesar mungkin kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolonglah kami juga supaya tidak ceroboh, supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab untuk kesehatan kami, untuk kesehatan orang lain. Tuhan berkati bangsa negara kami dalam situasi seperti ini, supaya bukan hanya untuk keluarga kami, bukan hanya untuk jemaat GKI Kebayoran Baru, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat dunia. Tuhan, Engkau segera ya Tuhan bertindak menghentikan pandemik ini. Pulihkan kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam ibadah ini kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun di dalam keterbatasan kita, saudara dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer uang persembahan saudara ke rekening gereja yang tertera di layar ini. Atau bila saudara kesulitan untuk mentransfer uang itu, saudara dapat mengumpulkannya, menyimpan dan mengumpulkannya. Lalu setelah nanti ibadah kita sudah menjadi normal kembali di gereja, saudara dapat membawa persembahan itu ke gereja dan memberikannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menerima persembahan kita. Mari kita berdoa bersama untuk persembahan yang saudara sedang siapkan bagi Tuhan. Bapa kami di dalam surga, pada hari ini dengan segala ucapan syukur kami bawa persembahan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur kami. Dengan tulus kami nyatakan kepada Tuhan, di dalam situasi apapun yang boleh terjadi, Engkau Tuhan terus menyertai kami. Kami bersyukur. Terimalah ya Tuhan, layakkanlah persembahan syukur kami, supaya berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat dipergunakan untuk memuliakan Tuhan di dalam pelayanan gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita naikkan lagu yang biasa kita nyanyikan bersama di gedung gereja kita. Lagu ini berkali-kali ingin saya ganti dengan lagu yang baru, tetapi banyak jemaat yang berkata, "Musa, tolong lagunya jangan diganti, karena lagu itu menguatkan iman kami." Bahkan ada yang bilang kepada anak saya, "Tolong beritahu Papa, jangan sampai lagu ini diganti. Lagu ini menguatkan kami." Saudara, mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Lingkupiku dengan sayapmu ya Tuhan. Haleluya. Dengan iman kita katakan, dengan sayapmu. Katakan dengan penuh iman, naungiku ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Dengan kuasa-Mu
dengan penuh iman kita katakan, di saat badai bergelora. Haleluya. Di saat kesulitan sedang kita hadapi, di saat kekhawatiran akan virus ini ada, Bapa, Engkau datang, Engkau hadir dalam hidup kami. Kami tenang Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, hari ini kami menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, Tuhan tolonglah kami di dalam situasi yang seperti ini. Kuatkan iman kami, teguhkan pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, mohon perlindungan Tuhan bagi kami semua, bagi keluarga kami, bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi seluruh masyarakat dunia. Oh Tuhan, tolong jauhkanlah kami semua dari infeksi virus ini. Kami juga berdoa untuk para pasien yang hari ini sedang menderita infeksi virus ini. Oh Tuhan, beberapa di antara kami mengenal mereka, nama mereka. Beberapa di antaranya kami tahu keadaan mereka. Tetapi yang lainnya mungkin kami tidak mengenal nama mereka, tetapi kami bersama bersehati. Kami mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi mereka. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi mereka. Oleh sebab itu kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan ya Tuhan pasien yang sedang menderita infeksi virus corona ini. Kami juga mohonkan berkat Tuhan untuk tenaga medis, baik juru rawat, baik dokter, termasuk juga ahli farmasi, perusahaan farmasi. Tuhan berkati mereka dalam berkarya, supaya mereka boleh menjalankan tugas panggilan mereka dengan baik, menyembuhkan, menjaga, memelihara kesehatan orang-orang yang sedang sakit ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah. Tuhan berkati, berikan hikmat dan berkat-Mu, supaya pemerintah baik Indonesia maupun juga pemerintah negara-negara dimanapun hari ini diberikan hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat supaya dapat segera mengatasi virus ini. Kami percaya doa kami tidak sia-sia karena kami berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Tuhan selamat sumber berkah. Marilah kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita melanjutkan perjalanan hidup kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jangan takut, jangan tawar hati. Karena Allah Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Kasih, Tuhan Yesus, Allah Anak, Juru Selamat kita yang hidup itu, dengan segala anugerahnya yang limpah, dan Allah Roh Kudus dengan penghiburan dan kekuatannya, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.
sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita berpisah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kebaktian umum minggu depan akan diselenggarakan dengan cara yang sama. Untuk itu mohon persiapkan hati, persiapkan waktu Anda, dan kita bertemu kembali dalam ibadah. Yang kedua adalah kegiatan gereja sampai dengan tanggal 31 Maret ditiadakan. Untuk kebaktian doa Rabu malam, Bapak Ibu dapat menyelenggarakan di tempat tinggal masing-masing. Gereja akan menyediakan bahan doa, bahan renungan untuk dapat dipergunakan di tempat tinggal Bapak Ibu masing-masing. Demikian pemberitahuan saya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Salam sehat, tetap teguh di dalam iman pada Tuhan, jaga kesehatan pribadi, jaga kesehatan bersama. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.